Mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Oke. Baik, materi kita hari ini di sesi ke-13 ini adalah kita akan mengenal pengadilan pajak. Pengadilan pajak itu cuma ada 3 di Indonesia. Salah satunya di Jakarta yang nanti kalian akan kunjungi kemungkinan minggu depan ya, karena kan setelah tanggal 6, setelah masa reses, berarti minggu depan sudah mulai bisa diakses ke sana. Nah, apa yang akan saya bawakan hari ini sebetulnya ada 6 bagian. Yang pertama adalah kita bicara mengenai prosedur ya. Prosedur itu adalah bagaimana kita melakukan antrean. Nah, sekarang sistemnya adalah antreannya online, nggak seperti dulu ya, nggak harus datang, tapi bisa pakai antrean online. Kemudian apa sih yang dipersidangkan di sana? Ada 3 kelompok ya, ada yang namanya banding. Ketika proses hukum mulai berjalan dan mulai ada sanggahan-sanggahan di situ. Kemudian ada gugatan jika keputusan sudah keluar dan kita tidak puas dengan putusan tersebut, ya itu ada sesi yang kedua yaitu gugatan, dan yang ketiga adalah peninjauan kembali atau PK ketika hasil yang sudah didapatkan dari gugatan masih perlu dilakukan revisi atau perlu dilakukan review. Nah, khusus untuk banding dan gugatan ada 2 step ya. Jadi ada yang sifatnya sidang biasa dan sidang cepat. Nah, ini tergantung dari kebutuhan dan tergantung dari keperluan kecepatan dari kasus yang sedang disidangkan. Jika aku dirasa darurat gitu ya, maka bisa dilakukan dengan acara sidang cepat. Tapi kalau masih cukup waktu, dilakukan dengan acara sidang biasa. Karena nanti ada perbedaan time frame waktu pelaksanaan untuk pengajuan sampai pada saat sidang dilakukan. Nah, di bagian yang kedua, kita akan melihat ada 2 komponen yang cukup penting di sidang pengadilan pajak, yaitu ada yang namanya IKH atau izin kuasa hukum. Saya rasa ini perlu diberikan sekarang. Kemudian yang kedua adalah surat keterangan sengketa pajak atau SKSP. Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah prosedur untuk antrian online. Di sini kita bisa melihat bahwa saat ini sudah bisa dilakukan dengan administrasi secara online. Jadi kalau mau berkunjung, kita bisa masuk ke berbagai macam loketnya. Apakah loket A, loket B, atau loket C. Nanti kita akan lihat seperti apa. Tapi ketika kita masuk ke sana, ini normalnya ya. Jadi siapapun yang masuk ke Sekretariat Pengadilan Pajak itu sudah ada persyaratan khusus, misalnya seperti pengecekan suhu badan, menggunakan masker ya sesuai dengan protokol yang ada saat ini. Kemudian menunggu sampai panggilan sidang. Sekarang sudah pakai model layar ya. Kalau dulu kan pakai mikrofon, sekarang sudah pakai layar. Terus kemudian tolong bawa surat tugas yang sudah dicetak sebelumnya dari antrian online-nya. Kemudian jika dibutuhkan perlu melakukan hasil rapid antigen atau hasil dari pengujian untuk tes COVID-nya ya. Jadi saya kurang tahu apakah sekarang masih berlaku atau tidak, tapi sepertinya masih dilakukan ya, minimal antigen gitu di lokasi langsung, dan juga hanya maksimal 2 orang saja di dalam satu ruangan. Nah, untuk loketnya itu ada 3 jenis loket. Nah, jadi jangan sampai salah loket ya. Loketnya itu ada 3. Loket A itu ketika kita mau melakukan banding atau gugatan. Jadi surat banding dan surat gugatan kita masukkan permohonannya ke loket A. Nah, di sini hanya ada maksimal 10 antrean per hari. Jadi kalau Anda masuk ke antrean ke-11 itu masuk di hari yang berikutnya. Ya. Nah, pemohon yang tidak masuk menggunakan antrean online itu juga bisa melalui pos atau melalui surat ya, melalui surat yang mau dikirim lewat pos, tetapi harus ada uraian dan disampaikan jauh-jauh hari sebelumnya. Itu untuk loket A, khusus melayani banding dan gugatan. Sedangkan untuk loket B, itu untuk melayani prosedur yang di bagian keempat dan 5 tadi yang saya bilang ada IKH dan sengketa pajak SKSP. Sedangkan untuk loket C ini khusus untuk mengajukan peninjauan kembali ya, atau KMPK, kontra memori peninjauan kembali, meminta kembali dokumen-dokumen yang sudah diajukan pada saat PK dan dilakukan penyimpanan ulang. Nah, jadi perbedaan loket-loket ini akan menjadi penentu apakah dia masuk ke sidang yang mana, yang biasa, yang cepat, ataupun prosesnya apakah untuk banding, gugatan, ataupun peninjauan kembali. Oke, mudah-mudahan sampai di sini cukup dipahami ya.
Ini adalah prosedur yang pertama, yaitu antrean online yang bisa dilakukan melalui email kemenq.prime. Jadi semuanya sekarang satu pintu melalui Kemenq Prime. Di situ akan dapat nomor tiketing. Ya. Saya udah coba, jadi kita buat account di situ, terus kemudian nomor tiketingnya, nah dia akan masuk lagi ke email kita sesuai dengan nomor antrean yang kita miliki. Atau juga bisa menggunakan call center 134. Ya. Oke. Nah, ini adalah proses banding, ya. Proses banding dengan sidang biasa, sidang acara biasa. Aturannya sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, di mana ketika pemohon atau pemohon banding membawa surat banding ke pengadilan pajak, maka di sini akan diberikan waktu sekitar 3 bulan. Nah, 3 bulan masa penungguan ini nanti akan didapatkan surat permintaan untuk uraian-uraiannya selama 14 hari ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dari sini prosedur surat uraian tersebut akan dievaluasi sesuai dengan masa tunggunya tadi 3 bulan. Kemudian salinannya akan diberikan kepada si pemohon dari pengadilan pajak. Bukan dari Direktorat Jenderal Pajaknya, tapi dari pengadilan pajaknya. Kemudian prosedur berikutnya adalah surat bantahan. Surat bantahan ini, nah surat bantahan di sini dia akan dilakukan atau diberikan oleh pemohon banding ketika merasa bahwa surat banding tersebut tidak sesuai, dimasukkan ke pengadilan pajak dalam waktu 30 hari. Sedangkan salinannya itu akan dibuat oleh pengadilan pajak kepada di sini ke sekretariat dari pengadilan pajak. Nah, setelah proses salinan surat dilakukan, maka ketua pengadilan pajak akan menunjuk para majelis ini. Nah, majelis ini akan menggunakan atau yang akan dilakukan pertimbangan ya, apakah bantahan tersebut atau banding tersebut bisa dilakukan atau tidak. Dan jangka waktu yang diberikan adalah 6 bulan sejak diterimanya surat banding. Nah, setelah itu bagaimana? Mereka akan nunggu kapan akan diperiksa, maksimal 12 bulan, kemudian nanti akan muncul yang namanya surat keputusan. Nah, surat keputusan ini akan disebarluaskan secara berganda ya ke pemohon ya dan juga ke sekretariat pajak yang dilakukan pembatasan ke Direktorat Jenderal Pajak khusus untuk melakukan keputusan nanti setelah ada hasil dari sidang sengketa pajak yang dilakukan. Nah, ini untuk prosedur yang acara biasa. Sedangkan untuk prosedur acara yang cepat ya kurang lebih sama gitu ya, kurang lebih sama, cuman bedanya di sini adalah surat banding masuk 3 bulan tapi langsung ke ketua pengadilan pajak. Nah, di sini bedanya ya. Jadi ketua pengadilan pajak tidak langsung menunjuk majelis tapi ada hakim tunggal. Jadi ini tergantung dari kebutuhan. Jika dirasa harus cepat, maka dia boleh pakai yang namanya hakim tunggal. Sedangkan kalau majelis, hakimnya lebih dari 1. Biasanya ada 3 sampai 4. Gitu. Nah, di sini ada syarat yang harus dipenuhi, ya, syarat formal dan syarat dari ketentuan. Nah, syaratnya kalau terpenuhi, dia akan dikembalikan ke sidang acara biasa. Ya, kalau terpenuhi ya, tapi kalau tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke evaluasi dulu apakah ada ketentuan di pasal 35, 36, dan 37 dari Undang-Undang 14 tahun 2002 ini, sehingga dilakukan keputusan untuk melakukan banding dengan acara cepat. Ya. Setelah ini diputuskan ada banding dengan acara cepat, maka sidang tersebut akan disampaikan kepada pemohon dan juga sekretariat pengadilan pajak sehingga pelaksanaan putusan bisa dilakukan pada saat itu juga. Ya. Ini komponen yang kedua untuk acara banding dengan sidang acara cepat. Jadi sama prosedurnya dengan sidang acara biasa, tetapi di sini ada yang dipotong, yaitu ketika ada syarat formal tidak terpenuhi dan dia dapat menggunakan hakim tunggal. Jadi hakimnya nggak cuma satu, nggak cuma 3 ya, tapi bisa cuma 1 doang, dan dia digunakan ketika syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi. Tuh, untuk sidang acara banding yang sifatnya cepat. Nah, setelah banding apa? Setelah banding, maka pemohon akan melakukan evaluasi, dan jika masih kurang
puas dengan hasil yang ada, mereka bisa mengadukan yang namanya gugatan. Nah, gugatan juga sama prosedurnya. Ada yang gugatan sidang acara biasa dan ada gugatan dengan sidang acara cepat. Nah, perbedaannya apa? Ya, kita lihat satu-satu. Perbedaannya adalah surat gugatan masuk secara cepat ya, bisa 14 hari atau 30 hari, tergantung dari jenis gugatannya. Kemudian tanggapannya akan dilakukan selama 14 hari oleh Dirjen Pajak. Perlu atau tidak, gitu ya. Dan maksimal dia 1 bulan akan sampai ke pengadilan pajak dan akan disampaikan juga kepada si penggugatnya. Jadi di sini bukan yang naik banding lagi, tapi yang sudah menggugat. Bisa individu, bisa WPOP, bisa WP Badan. Nah, ketika penggugat merasa bahwa hasilnya tidak sesuai dengan permintaan mereka, maka dia berhak mengajukan surat bantahan. Dan ini masanya adalah 30 hari. Nah, ketika masa tersebut sudah ditentukan oleh pengadilan pajak, maka mereka akan menunjuk majelis ya, untuk melakukan sidang gugatan dengan acara biasa. Jadi waktunya adalah 3 sampai 6 bulan ya. 3 sampai 6 bulan selama menunggu proses tersebut sampai akhirnya nanti akan dilakukan keputusan. Nah, keputusan ini akan dilampirkan kepada penggugat dan juga sekretariat Dirjen Pajak dan pelaksananya dimulai dari bulan berikutnya. Ya. Ini untuk yang sidang acara biasa. Jadi ada jeda waktu sekitar sampai 6 bulan atau setengah tahun. Kalau yang sidang acara cepat seperti apa? Jadi mirip seperti tadi juga, mirip, tetapi di sini ada pemotongan jalur. Gugatan tetap masuk 14 sampai 30 hari, kemudian langsung dari Ketua Pengadilan Pajak akan menunjuk apakah perlu hakim tunggal saja atau harus bersama-sama. Nah, syaratnya juga sama, ketika syarat formal terpenuhi nggak usah cepat-cepat gitu kan, karena masih bisa nunggu kan balik ke sidang acara biasa. Tapi ketika ada pasal 40 dan 41 yang tidak dipenuhi, ada ketentuan-ketentuan yang kurang, maka dia harus dilakukan sidang acara cepat. Dan keputusan ini tidak perlu menunggu 3 sampai 4 bulan ya. Cukup mungkin sekitar 1 bulan selesai atau 14 hari kerja, dan bulan berikutnya bisa dilakukan pelaksanaan keputusan yang sama. Jadi perbedaan dari sidang acara biasa dan cepat untuk gugatan adalah di masa tunggunya. Oke. Itu untuk kasus gugatan ya, banding sudah, gugatan sudah. Nah, sekarang untuk kasus peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali ini relatif baru ya aturannya, baru diperbaharui di tahun 2018 kemarin. Jadi sesederhananya adalah pemohon itu mengajukan surat permohonan ya, dan dia harus menunggu sekitar 3 bulan di pengadilan pajak maksimal ini ya. Kemudian nanti akan dilakukan evaluasi selama 14 hari kerja, jadi ini maksimal 3 bulan. Kemudian dia dapat jawaban ya. Jawabannya bisa PK atau kontra memori PK, ini maksimal 30 hari dan akan disampaikan salinan keputusannya. Sedangkan nanti ada berkas, ada 2 bundel ya, dua lampiran berkas. Ini selama 30 hari diperiksa di Mahkamah Agung. Jadi sudah bukan di pengadilan pajak lagi kalau PK, dia akan masuk ke Mahkamah Agung dan dia akan menunggu sampai hasil dari lampiran yang pertama ini selesai dievaluasi dan dikembalikan ke pengadilan pajak. Jadi yang akan menyampaikan hasil itu adalah pengadilan pajak. Ya. Di langkah terakhirnya di sini yang akan menyampaikan hasil adalah pengadilan pajak. Tetapi yang melakukan evaluasi adalah Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Ya, jadi prosesnya pengadilan pajak sebagai perantara dan juga yang memberitahukan hasil. Itu untuk yang peninjauan kembali. Nah, ada 2 komponen yang perlu kita perhatikan, yaitu di dalam proses pengadilan pajak kita punya 2 kelompok. Yang pertama adalah sebagai yang namanya kuasa hukum. Nah, tadi di awal dijelaskan ada 3 loket, karena kuasa hukum ini maksudnya ke loket B. Dan juga untuk sengketa pajak maksudnya loket B. Nah, bagaimana kita minta izin sebagai kuasa hukum? Jadi
Siapapun boleh menjadi kuasa hukum di sini selama dia punya pengetahuan yang cukup mengenai aktivitas perpajakan dilakukan oleh pemohon atau penggugatnya. Jadi pemohon akan izin menjadi kuasa hukum menggunakan antrian online seperti tadi dan dimasukkan ke alamat loket B. Nah, setelah itu akan dilakukan pengecekan dan akan diberikan bukti antriannya. Nah, ketika permohonannya sudah dipenuhi, maka dalam waktu 14 hari kerja akan muncul surat keputusan bahwa ditetapkan sebagai kuasa hukum. Jadi dapat izin sebagai kuasa hukum untuk kasus tertentu saja. Ya. Jadi tidak semua kasus, untuk kasus tertentu saja. Nah, ini adalah email ketika kita masukkan tadi dan nanti suratnya akan dimunculkan kembali oleh email ini. Nah, setelah ini diizinkan, maka otomatis pemohon sudah boleh menjadi kuasa hukum di dalam proses pengadilan pajak. Nah, kalau saya melihat dari database yang ada, tidak harus mereka yang punya kesarjanaan di bidang hukum, ya. Tetapi ada juga yang cuma sarjana ekonomi atau mungkin sarjana akuntansi, tetapi dia punya pengetahuan yang cukup di bidang perpajakan, gitu ya. Dia bisa menjadi kuasa hukum. Kemudian yang terakhir di sini adalah SKSP atau surat keterangan untuk sengketa pajak. Nah, bagaimana cara kita minta surat keterangan bahwa sedang terjadi sengketa pajak? Ya, yang pertama kita masuk lagi ke loket B tadi. Ya, antriannya masuk ke sana sama dengan izin kuasa hukum. Ya, dalam waktu 1 minggu dan di antara 2-3 hari lah sampai 1 minggu, maka berkas akan diterima dan dievaluasi. Jika lengkap, maka kita akan menerima surat ketetapan sengketa pajak melalui email korespondensi yang sudah kita lakukan pada saat pengiriman berkas. Tapi kalau tidak lengkap, mohon maaf, dokumen akan dikembalikan dan minta dilengkapi kembali. Nah, ini adalah pelayanan yang sebenarnya relatif cepat ya. Jadi kalau kita minta bukti bahwa kita sedang ada sengketa pajak, mintakan saja, itu kan akan dikirimkan. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau dalam proses sengketa pajak, kita harus punya bukti supaya pada saat pembayaran pajak atau periode berjalan, kita bisa tidak mendapatkan denda jika terjadi keterlambatan. Contoh misalnya pada tahun 2022 sedang terjadi sengketa pajak, maka di bulan Maret atau April 2023 yang harusnya perusahaan bayar pajak gitu kan PPh Badan, kita boleh mengajukan surat keterangan sengketa pajak. Jadi nanti ketika kita tidak bayar pajaknya, kita tidak mendapatkan denda 2% per bulan. Atau bahkan jika gagal bayar pun kita tidak mendapat denda 100% dari pajaknya. Kenapa? Karena sedang dalam proses sengketa pajak. Dan itu boleh dibebaskan dulu. Akan tetapi, jika sengketa pajaknya tidak berhasil, maka si wajib pajak harus bayarnya bukan 2% per bulan lagi ya, tapi 100% dari pajak yang tidak dibayarkan. Jadi harus hati-hati. Ketika memang kita sedang dalam proses hukum, lampirkan saja. Tapi jika itu tidak terbukti, maka ini menjadi masalah bagi si wajib pajak itu sendiri. Itu ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan untuk materi kita hari ini terkait dengan pengenalan pengadilan pajak ya. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa masuk ke acara mereka. Jadi kalian bisa kenal lebih dekat seperti apa isinya pengadilan pajak. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa terkait dengan materi kita hari ini? Ada? Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa, sebelum kita tutup sesi ini,